Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Ida Rusdiana MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan PPT dari bab 7 dan 8. Tak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang mudahan selalu dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatah, NPM 3062156104, kelas 26/08 non-reguler Banjarbaru, Prodi PGSD, semester 2. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan ke materi. Bab 7. Bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam bab ini kita akan membahas: 1. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut para ahli, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya semua manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Menurut Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Sedangkan menurut Cranenberg dan TK B. Sabarudin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beberapa lembaga peradilan yang diatur oleh UUD NKRI 1945, yakni 1. Mahkamah Agung, 2. Komisi Yudisial, 3. Mahkamah Konstitusi. Juga ada lembaga hukum, yakni 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Kehakiman.
yang memiliki peran masing-masing dalam pembentukannya. Dalam teori tujuan negara ada 4 fungsi yang diatur oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Oke, selanjutnya kita akan melangkah pada bab 8, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Yang pertama, secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau dalam kurung antara. Dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sangsekerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara. Dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungi oleh laut. Yang kedua, secara terminologis. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri kita sebagai individu. Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau bantuan pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Contohnya daerah Pacitan yang banyak gua-guanya sehingga dikenal sebagai kota 1000 gua, dan Bogor yang dikenal dengan sebutan kota hujan. Beberapa sumber yang melatar belakangi wawasan Nusantara. 1. Sumber historis, 2. Sosiologis, dan 3. Politis. Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda.
Sumber sosiologis. Atas dasar keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan hidup yang terganggu akibat penjajahan yang memecah belah bangsa, maka tumbuhlah semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk membantu untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Sumber politis. Secara politis, ada kepentingan nasional yang merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional yang melatar belakangi terwujudnya wawasan Nusantara. Ya, sekian dulu PPT dari saya. Salah hilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.